tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Luti Kabupaten Bulukumba. Sore hari ini kita akan mereaksi satu video yang hemat saya dalam 1x24 jam ini begitu sangat viral, yakni adanya isu pecah kongsi tim Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentu yang pertama yang harus diklarifikasi bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sesungguhnya itu tidak pernah membuka pendaftaran untuk bergabung menjadi timnya. Kalaupun ada orang-orang yang hari ini memiliki komitmen untuk tetap bertahan dengan kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, itu berarti mereka adalah orang-orang yang waras, yang memang betul-betul mau melihat generasi muda bangsa ini bisa maju ke depan dan tidak lagi dibawa doktrin-doktrin para kelang habaib yang selama ini menjejalkan doktrin-doktrinnya, terutama dalam hal agamanya, seolah-olah bahwa agama yang diajarkan dengan doktrin-doktrin seperti itu adalah sesuatu yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa adanya orang-orang yang awalnya memiliki pikiran yang sama terhadap apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tentang sungkatnya nasab Kelambak Lawi, lalu hari ini kemudian berhenti dan bahkan menjadi lawan dari Kiai Imad sendiri. Saya kira itu adalah soal jati diri, itu soal pribadi masing-masing, soal komitmen yang memang saya kira rapuh di sana, dan tentu hal tersebut juga diakibatkan oleh minimnya pengetahuan atau bangunan epistemologi yang dimiliki orang tersebut. Dalam artian, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang ikut nimbrung membahas soal nasab ini lebih hanya mengejar view. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang memang berupaya secara serius, independen, ideal melihat persoalan ini bahwa ini bukan persoalan yang remeh-temeh. Ini persoalan bangsa Indonesia, ini persoalan NKRI, ini persoalan kebinekaan, ini persoalan bagaimana rakyat Indonesia, generasi-generasi muda Indonesia itu betul-betul mandiri di dalam berpikir dan bertindak. Tidak ada di bawah bayang-bayang orang lain, terutama para imigran yang selama ini kita tahu bahwa mereka melakukan doktrin-doktrinnya yang sangat luar biasa terhadap kelam pribumi, atau lebih spesifiknya adalah Bani Jawi, yang betul-betul menjadi tempat bagi mereka untuk melakukan doktrin-doktrin, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Yang pasti bahwa hasil penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu membuktikan bahwa selain nasab mereka memang rungkat, aspek sejarah juga saya kira lemah karena tidak ditemukan dalam manuskrip kuno tentang catatan-catatan bagaimana nama Ubaidillah itu kemudian bisa tercantol ke Ahmad bin Isa. Nah, tentu ini memang membuat banyak orang akan sakit hati, terutama para kelang habaib dan para muhibinnya. Tetapi sekalipun demikian, tidak boleh dihentikan, dan kalaupun ada orang yang merasa hari ini ada di seberang dan melawan Kiai Imad, atau misalnya adanya upaya-upaya dari orang-orang dalam sendiri yang mengatakan bahwa nasab Kelambak Lawi ini tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hak mereka. Karena bagaimanapun juga ini adalah soal diskursus, soal penelitian ilmiah, soal kajian ilmiah yang tentu harus berdasarkan data dan fakta. Karena itulah sampai hari ini Kiai Imad masih di atas angin. Dan kalaupun misalnya ada orang yang hari ini keluar dari barisan Kiai Imad, saya kira itu tidak benar juga, karena Kiai Imad sendiri tidak pernah membentuk barisannya, tidak pernah membentuk tim dan seterusnya. Kalaupun ada yang nimbrung membahas soal nasab, saya kira itu soal perspektif yang sama saja. Dan kalaupun pada akhirnya sudah berbeda apapun motifnya antara satu dengan yang lainnya, terutama orang-orang yang selama ini eksis membela Kiai Imad, saya kira itu hak mereka. Yang pasti saya secara pribadi tetap berada di belakang Kiai Imad dan berupaya keras bagaimana supaya setiap saat ada informasi perkembangan soal nasab ini saya up terus demi untuk bagaimana supaya masyarakat Indonesia khususnya para kalangan muda mengkonsumsi informasi-informasi yang betul-betul valid,
informasi-informasi yang tidak menyesatkan, yang kira-kira mampu membangun kesadaran mereka agar mereka tetap berada dalam situasi yang mandiri, situasi yang independen, situasi yang tidak terombang-ambing oleh oknum-oknum kelam habaib yang selama ini memang menjadikan sasaran bagi mereka, khususnya para pribumi dan umat muslim di Nusantara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.